Oke, halo. Berjumpa lagi dengan saya Noreva di podcast Fotografi Podcast di channel Republik Fotografer. Sekarang saya sudah kedatangan tamu jauh nih. Datang dari Tanjung Pinang. Namanya Joko Nuswantoro. Welcome to podcast. Beliau ini tugas di Semarang, tapi sekarang sudah pindah jauh di Tanjung Pinang. Mas Joko Nuswantoro, lengkapnya adalah Joko Nuswantoro SHMkom. Ya. Ini dulu pernah menjadi ketua komunitas fotografer Semarang. Itu tahun berapa ya kira-kira itu? 2009-10 ya. Oh, berarti udah tua ya. Generasi tua. Terus Mas Joko ini juga punya gelar fotografi EFIAP, EFIAP, Luxembourg, Belgia, sama FPSI. Terus kemudian ada PSA, Oklahoma City, USA. Aktivitas sehari-hari, beliau ini juga mentor, membuka kelas fotografi di Tanjung Pinang. Kemudian ada toko kamera juga, servis juga. Kemudian kalau penghargaan, waduh, ini kalau saya lihat panjang banget nih. Dari mulai nasional, internasional, itu banyak foto-foto Mas Joko ini yang sudah terpublish dan menjadi juara. Kalau seingat saya dulu, Mas Joko ini sering banyak dipublish di di koran Kompas ya. Itu selalu ada rubrik apa namanya itu ya? KFK. Oke. Klik KFK. Selalu ditayangin di situ. Saya sering kirim tapi nggak pernah. Jadi lihat fotonya dia lagi ya udah saya mundur teratur akhirnya. Oh, jual negeri Mas Nur. Saya enggak. Oke, silakan disapa dulu sahabat-sahabat Republik Fotografer. Ya, teman-teman Republik Fotografer, nama saya Joko panggilannya. Malah sering dijuluki Mbah. Mbah ya. Saking tuanya itu. Panggilan akrab seperti yang disampaikan sama Mas Nur ya begitu, cuman untuk koreksi sedikit, yang PSA itu sebenarnya bukan gelar ya Mas Nur. Jadi kalau saya harus ngejar satu lagi baru gelar, tapi karena saya memang lebih ke FIAP-nya, jadi yang sudah PSA 2 star khusus monokrom itu saya nggak lanjutin lagi. Okay. Jadi gelarnya itu berarti memang pernah saya pakai, tapi spesialis monokrom yang saya ujikan. Ya, hitam putih. Itu pas dengan tema podcast pada kali ini. Kita akan membahas tentang foto hitam putih. Atau sebenarnya sih gini ya. Sebelum kita lanjut ya. Foto hitam putih dengan foto monokrom itu sama atau tidak? Menurut Mas Joko? Kalau saya ada perbedaan sedikit, tapi mungkin beberapa teman-teman yang memang pakai tanda kutip tidak suka foto hitam putih atau monokrom itu mungkin disamain gitu. Kalau bagi saya black and white atau foto hitam putih ya hitam sama putih gitu. Tapi masalah tentang dinamiknya dari mulai zona 0 sampai 10 dan segala macam itu ada di hitam putih. Kalau monokrom itu bisa sepia, kan satu warna. Bisa sepia, bisa ya apapun lah gitu. Bisa lari ke coklat, bisa lari ke biru, ke merah. Yang penting satu warna. Satu warna. Nah, saya lebih suka foto saya ke yang hitam putih atau black and white. Oke. Ya. Jadi kali ini kita akan banyak membahas tentang foto hitam putih. Apa aja tekniknya, kemudian gearnya segala macam kita akan bahas bersama Mbah Joko ini. Siap. Apa sih sebenarnya keistimewaan dari foto hitam putih itu? Kenapa harus foto hitam putih kalau menurut Mbah Joko? Kalau saya sebenarnya untuk hitam putih itu ya awalnya sih tidak, untuk saya sendiri ya, untuk sebelum kita ke istimewanya apa gitu, saya mungkin semacam ngikutin arus atau gimana gitu. Jadi tiba-tiba, jadi gini, background saya itu sebenarnya background untuk urusannya hitam putih ya, saya itu terbiasa ngeliat foto hitam putih. Sejak saya bisa ngeliat foto itu di umur mungkin SD kelas 3, kelas 4 gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya sama adik saya itu difoto sama bapak saya, pakai seragam pramuka kalau nggak salah ya, di depan rumah. Dan kami masih punya foto hitam putih punya bapak waktu di Ambarawa, dinas di Ambarawa. Berarti bapak motret juga?
Iya, kalau hobi saya nggak tahu, tapi dia motret juga. Kemudian saya ada foto hitam putih tentunya di tahun-tahun segitu, saya lahir sekian tahun yang lalu, gitu ya. Mau nyebutin umur ya. Jadi foto bapak saya tentunya hitam putih. Kemudian ada juga foto saya waktu umur 2 bulan. Di foto di studio Ambarawa juga nggak tahu. Jadi foto bayi saya. Sama keluarga kan. Di studio ya. Betul, jadi kelas 2 atau 3 waktu saya di foto bapak saya itu, dia pakai warna. Tapi koleksi di album, kita kalau zaman dulu kan album pasti itu mayoritas hitam, jadi udah terbiasa. Akhirnya lalu singkat cerita, kan kita nggak ke ini ya, ke saya awal motret ya. Saya itu sebelum aktif di fotografi, jadi saya beli kamera sendiri segala macam itu kebetulan abang saya yang di Semarang itu pulang kampung membawa kamera Olympus Pen F kecil. Saya lupa serinya, yang pasti di depannya itu ada lingkaran kayak kaca gitu, saya lupa. Itu analog ya? Analog. Dengan kamera itu saya beli film dan saya nyari hitam putih. Gitu. Kita foto, kita cetak, ada satu di tempat kota ibu saya itu tempat cetak namanya Gloria. Foto di Temanggung, kita cetakin sana hitam putih. Temanggung ya? Betul. Nah, itulah saya nggak tahu kenapa saya suka hitam putih. Udah mulai jatuh cinta ya? Betul. Kemudian suatu ketika untuk masuk ke kenapanya saya lalu kebanyakan hitam putih dan saya nggak ada masalah dengan hitam putih, bukan monokrom, itu saya lupa waktu itu beli film keliru warna. Kemudian sampai ke cuci film yang tempat tadi, saya bilang bisa nggak dicuci pakai, kan saya kelas berapa nggak tahu lah gitu. Mungkin saya sudah SMA waktu itu. Bisa nggak dicuci aja pakai hitam putih gitu, jadi hitam putih. Dan pas datang ya bisa hitam putih nggak tahu saya gitu. Nah itu perjalanannya kayak hitam putihnya dulu. Nah akhir berjalan waktu saya ketemu dengan, singkat cerita ketemu dengan KFS Semarang, masuk ke situ dan saya mulai beli buku-buku luar di belakang apa itu stadion ya. Yang luar negeri ya, ada fotografer apa gitu, itu kan ada juga hitam putih juga, ada monokrom juga. Kemudian tahu nama-nama fotografer lama yang hitam putih dan segala macamnya. Nah kebetulan awal-awal juga belajar landscape juga, otomatis yang saya pelajari atau yang saya jadi acuan kan fotonya Ansel Adam, landscape hitam putih pure, dan dia menemukan zona sistem itu menjadi acuan untuk bagaimana membuat hitam putih kan. Dari situ saya mulai menekuni yang hitam putihnya itu enaknya gimana dilihat gitu dan segala macam itu. Jadi dari awal itu saya cerita masalah saya kenapa suka, nggak dipaksa, ngikutin aja kan udah terbiasa. Kemudian kebetulan waktu kita juga motret landscape, belajar hitam putih itu saya juga mau nggak mau ngelihat gimana bagusnya, kan terpaksa, nggak terpaksa juga, harus ngelihat literasi yang lain kan. Kebetulan ketemu Ansel Adam yang memang hitam putih. Nah cerita selanjutnya punya ke genre lainnya, saya nggak ada masalah dengan hitam putih. Awalnya di situ ya? Ya. Tadi kan sudah cerita tentang awalnya tertarik dengan foto BW atau hitam putih. Kalau mau membuat foto hitam putih, itu di dalam kamera itu langsung di BW-in dengan mode BW, atau color dulu baru nanti di Photoshop atau di editing dibikin BW? Kalau saya pribadi tentunya beda ya dengan beberapa kebiasaan fotografer lainnya gitu. Saya mengambil 2 cara biasanya. Saya kalau momen tersebut kira-kira, karena kan saya masih relatif aktif ikut lomba foto. Jadi saya pastikan saya punya 2 file hitam putih dan warna. Kadang pakai RAW saja gitu. Kadang RAW ya. JPEG plus RAW gitu. Jadi JPEG untuk kontrol hitam putihnya, meskipun nanti waktu kita masuk editing berubah menjadi warna lagi, tapi kontrol awalnya udah tepat duluan. Kadang juga saya kalau misalnya nggak ada pikiran untuk punya 2 file, saya langsung di kamera saya hitam putihkan. Settingan BW langsung. BW, betul. Ya biasa, paling main ya settingan lah untuk exposure atau. Karena kebanyakan sekarang kamera itu sudah pasti ada mode BW-nya langsung. Kebanyakan iya. Cuman karakter itu pasti akan beda-beda kamera satu dengan yang lain, gitu kan? Ya, itu jadi kadang saya kalau misalnya memang butuh dan pas di lokasi foto itu ada potensi untuk foto yang akan saya ikutan lomba gitu misalnya, saya settingannya langsung ke JPEG sama RAW. Gitu. Karena kalau posisi file RAW itu masih, meskipun JPEG-nya udah BW,
Tapi file RAW itu masih ada colornya kan ya. Oh ya, satu lagi Mas, kan ada juga sih temen yang dia maunya RAW saja dengan alasan kita tahu dia masih filenya penuh, belum kena kompres. Tapi seiring berkembangnya teknologi dengan megapiksel lumayan bagus, sensor dan segala macamnya itu, saya kadang cukup dengan JPEG saja. Gitu. Nah, ada teman juga yang dia RAW dulu biar filenya gede, editingnya lebih enak, andai dia pakai warna lalu di BW kan. Saya beberapa kali saya harus tahu dulu, percaya dulu dengan kamera saya dulu, apapun itu. Kalau ini JPEG pun mampu untuk nanti saya konversi ke BW, itu saya kadang yang RAW saya nggak pakai. Berarti JPEG tapi warna. JPEG warna. Tapi nanti di convert ke BW. Betul, karena ada teman juga yang dia nggak mau ke JPEG, langsung RAW saja dengan alasan ya tadi itu. Tapi saya itu lihat kameranya dulu. Kalau misalnya saya pegang merek tertentu, kemudian ternyata masih mampu untuk editing ke konversi ke BW, saya pakai JPEG. Alasannya ya ringan pas saya editing, karena filenya besar sekali kan. Komputer saya juga nggak yang terlalu tinggi juga untuk editingnya sampai 50-25 mega gitu. RAW juga menu-menuin hard disk ya. Betul, itu salah satu alasan untuk menjawab pertanyaan yang format apa yang saya pakai ketika memotret BW. Oke, kalau kita bicara soal fotografer yang menginspirasi nih, khususnya tentang hitam putih atau BW. Kalau di luar negeri siapa? Kalau di dalam negeri siapa? Saya itu kebetulan hampir semua genre saya sudah coba, dari mulai ya hampir semua lah gitu. Bahkan coba-coba fashion juga, coba saja. Jadi hampir semua genre lah gitu. Kecuali satu yang belum, underwater, karena saya bisa nyelam. itu satu-satunya yang tidak pernah saya coba. Sebenarnya kalau cuma dikali kan nggak usah nyelam sebelumnya. Ya, sekarang pakai GoPro bisa ya, cepin aja ya. Hampir semuanya saya belajar foto gitu. Kemudian karena semuanya, jadi jurnalis juga saya punya favorit, favorit, fotografer perang saya punya favorit, fotografer landscape saya punya favorit. Untuk yang luar negeri biasanya karena ini agak melebar juga, jadi nggak sekedar BW-nya, tapi proses bikinnya dan isinya dan segala macam. Kalau untuk BW-nya saya suka salah satunya kan banyak sekali ya. Kalau luar negeri James Natsue, fotografer perang satu. Ansel Adam pasti. Ansel Adam ya. Pasti, karena startnya di situ ya untuk BW-nya. Mungkin yang masih hidup sekarang mungkin yang Jepang, Daido Moriyama. Untuk orang barunya yang di Instagram juga masih jalan sampai sekarang dan ya cukup terkenal juga, Tatsuo Suzuki gitu, untuk BW-nya ya gitu. Kalau Indonesia dari zaman FN dulu, saya minat dengan hasilnya Haryanto RDev. Oh ya. Nah itu untuk Indonesia mungkin banyak, cuman saya kok lebih suka dia karena mungkin konsisten ya. Ya, dia termasuk fotografer yang konsisten dan selalu share tentang ilmu hitam putih ya. Betul. Jadi itu yang patokannya saya ke tonal hitam putihnya. Gitu. Untuk luar negeri kenapa saya pilih? Ada beberapa, tapi yang saya pegang itu karena saya melihatnya lebih banyak ke street dan harus interaksi dengan manusia, dan saya memang jarang sekali motret landscape, fine art juga jarang, jadi saya lebih ke ya yang saya ambil gaya motret dengan warna, tentunya komposisi dan segala macam gitu. Jadi nama yang tadi saya sebutkan itu. Oh ada satu lagi, jadi karena saya mayoritas ke street fotografi, biasanya orang menyebut bapak street itu kan HCB ya, Henry Cartier-Bresson. Saya ikutin BW-nya gaya dia sebisa mungkin gitu. Jadi bukan plagiat tapi nggak tahu kok suka aja gitu. Juga dengan aku juga paling suka itu. Ya, itu salah satu acuan saya. Bahkan saya dulu pernah juga ikut lomba foto luar dengan nama dia dan masuk nominasi. Dan dimuat di majalah. Gara-gara nama dia, karena aku juga ngefans berat sama Henry kan. Karena untuk yang Henry Cartier-Bresson itu kalau kita sebut nama gitu, untuk BW-nya itu dia tidak tipikal yang saya jadikan acuan gitu. Dia lebih banyak ke human interest sama streetnya ya, yang lebih hidup gitu fotonya. Dan jarang dia bermain kontras. Jadi light and shadow gitu itu jarang. Dia memang apa adanya kayaknya. Betul. Nah kalau untuk yang lighting, inspirasi saya dari Van Hu pasti, dan fotografer Hong Kong ya pasti gitu.
menurut banyak orang sebenarnya membuat foto hitam putih itu juga gampang-gampang susah. Kalau cuman foto sekedar hitam putih dari color convert langsung cert ke BW, itu mungkin mudah. Tapi kan bagaimana supaya membuat foto itu punya mood yang bagus. Orang itu kan kalau melihat foto hitam putih itu kan simple sebenarnya, sederhana. Tapi ternyata dibandingkan jika foto ini dibikin berwarna, ternyata foto ini lebih menarik, lebih bagus, lebih punya mood kalau dia BW. Nah, itu gimana caranya membuat foto hitam putih yang punya mood yang kuat gitu loh. Sekali lagi kan kita nanti akan beda sudut pandang setiap orang gitu, dan memposisikan dia sebagai fotografernya akan buat apa kan setiap orang berbeda. Jadi kalau saya sendiri dengan sudut pandang saya, yang tidak bisa dipungkiri adalah kalau fotonya memang tidak enak atau jelek gitu, misalnya secara komposisi, secara momen dan segala macam, dihitam putihkan, ya tetap nggak enak juga gitu. Ada kalanya tuntutan saya harus punya beberapa stok foto lah untuk antisipasi kalau ada lomba. Tentunya seperti kita tahu bahwa juri nggak asal juri foto, kan kita harus compare atau lawan ke beberapa orang ya. Jadi harus fotonya ya proper dulu dari sisi komposisi, momen, lighting, di hitam putih ya. Itu beda sekali kalau kita sudah proper, apalagi kita sudah tahu jadinya bagaimana nantinya mesti kita akan ada edit sedikit gitu. Beda sekali dengan yang kan gampang aja, pokoknya tinggal convert, selesai hitam putih. Itu nanti agak kerepotan kalau misalnya tujuannya adalah harus dijurikan atau dinilai seseorang gitu. Karena kadang nggak sesimpel itu gitu. Jadi proper dulu, setelah proper baru kita eksekusi gitu. Kalau misalnya foto udah jelek nggak apa-apa nanti di BB, belum tentu juga gitu. Karena kita harus baca juga. Maksudnya dibikin hitam putih itu penyelamat. Wah, ini fotonya kok berwarna kok jelek. Coba di BW. Dia mungkin berpikiran, wah penyelamat nih. Jadi BW jadi bagus. Belum tentu. Belum tentu. Menurut saya belum tentu. Karena kalau sudah... Karena ada yang berpikiran seperti itu loh. Pasti ada. Dan mungkin ada 1-2 yang berhasil. Misalnya saya pernah cerita masalah hitam putih dengan teman. Suatu ketika dia melakukan pre-wedding ya. Kita ngasih solusi gitu. Andai tiba-tiba cahayanya tidak sesuai yang diharapkan. Lightingnya misalnya anggap saja lah dia mau ngejar lighting lah. Entah satellite lah, entah apapun gitu. Dan dia harus ada dominan lighting. Kebetulan nggak ada. Mendung gitu terpaksa dan kebetulan kameranya nggak mampu untuk ISO tinggi, otomatis kan harus up ISO-nya dan hasilnya pasti noise diharapkan. Dan dia warna start awalnya. Dan fotonya 1 atau 2 lah maksimal, harus kasih ke klien. Nggak ada pilihan lain tuh. Ya terpaksa BW. Nah kalau itu oke lah gitu. Penyelamat. Tapi kasus per kasus ya. Tapi kalau misalnya udahlah apa aja pokoknya hancur-hancur lah langsung BW kan ya agak rumit juga sebenarnya. Kalau saya enggak gitu, kan tiap orang beda ya sudut pandangnya. Tapi kalau untuk penyelamat mungkin 1-2 kasus gitu. Tapi kalau misalnya kita obrolkan ke orang gitu atau teman gitu, udahlah masa bodoh aja nanti toh bisa di BW. Ya kembali yang tadi itu, kalau awalnya nggak proper kan kesulitan juga di BW. Nanti endingnya malah kayak editing tempel-tempel foto kan. Nah itu, jadi kembali ke yang tadi untuk pertanyaan tadi ya proper dulu di awal. Untuk penyelamat mungkin iya, tapi itu kasus per kasus lah. Gitu. Jadi nggak bisa kita ini untuk penyelamat. Jadi BW adalah penyelamat enggak? Karena kadang foto BW itu ada yang ngeblur, noise-nya tinggi, tapi bercerita, momennya pas. Dan itu enak dilihat gitu. Betul. Nah kalau kita sudah bicara ke arah situ, tentunya pembicaranya akan beda karena kita sudah masuk ke tanda kutip seni. Art ya. Sudah ke art. Banyak fotografer di zaman sekarang tentunya ya, karena handphone juga udah bisa foto bagus, apalagi kamera gitu. Banyak orang-orang baru pakai tanda kutip gitu, karena orang lama kan kita udah tahu ya, yang legenda fotografer si A, si B dan segala macam, bahkan ada yang sudah meninggal itu. Untuk foto BW sendiri itu mereka memang ada sengaja kabur, semua fotonya memang blur. Sengaja. Jadi bukan aksiden yang diselamatkan tadi, bukan. Bahkan foto saya lupa namanya. Ada juga fotografer sengaja dia slow speed. Saya lupa sekali. Jadi ada. Berarti blurnya itu bisa out focus atau bisa sengaja di shake atau diperlambat speednya. Gitu. Nah itu mungkin teman-teman bisa cek ya. Ada saya lupa terus terang namanya, tapi saya sempat apa? Ada tangga
turun railing gitu, banyak orang jalan, fotografernya itu sudah fotografer lama sekali. Memang sengaja disuruh speed kan, jadi kayak bayangan hantu gitu. Oke. Nah, kalau sudah ke situ kan itu kan memang sengaja mau bikin seperti itu. Karena efek motion. Efek motionnya betul sekali. Jadi kalau sengaja artinya dia sudah ngomongnya mungkin ke pattern itu seni itu, yang tidak semua orang mungkin sepaham. Tapi dia lakukan terus konsisten dengan cara itu. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang ditiru juga yang menurut orang foto kok kayak gini? Ada juga. Iya. Karena sudah ke seninya tadi. Karena orang bisa melihat atau enggak ini tuh artistiknya di mana gitu. Betul. Bahkan kalau kita agak udah sedikit yang nggak BW ya, kalau nggak salah ingat juara mendapat medali atau juara di lomba fotografi versi jurnalis sport ya, kan juga orang berenang kan shaky semua, shake semua. Kalau ngomong bagus ya enggak, kan harusnya freeze, harusnya tajam dan segala macam untuk teori-teori. Untuk teknik ya. Kamera udah canggih, ngapain begini? Itu sudah keseni itu. Nah, kalau yang tadi pertanyaan Mas Nur itu mungkin kalau yang shake, blur segala macam itu kalau memang disengaja, memang dia sudah mau sengaja bikin seperti itu. Masalah nanti pasar terima atau juri terima, itu nanti mungkin masalah lain. Ya, karena memang juga dia kan punya pesan yang akan disampaikan di situ. Betul sekali. Ya. Sekarang nih, kalau orang pengen belajar, aku pengen motret BW nih, pengen motret hitam putih. Biasanya kan dia mau belajar itu mulai dari mana gitu loh. Dari objeknya dulu yang ditentukan apa, atau dari teknik memotretnya, atau dia pemilihan gearnya, atau gimana? Orang kalau mau pengen belajar nih, atau literasi, lihat referensi gimana? Ya, pasti dari saya ya. Kalau mau niru gaya saya lakukan. Karena kalau kita untuk zaman sekarang yang dia tinggal lihat YouTube, Google segala macam pasti ketemu semua. Gitu. Nah, saya mungkin bisa menjawab cuma dari versi saya gitu. Kalau pengen foto hitam putih tentunya harus punya literasi khusus untuk hitam putih. Orang-orangnya siapa dan harus tenar. Yang dia memang sudah konsekuen, sudah konsisten di BW. Hitam putih gitu. Yang mungkin orang Indonesia contohnya Pak Haryoto Epikom ya Indonesia. Yang lain atas literasi apa karena banyak sekali gitu. Harus ada suka dulu. Kalau nggak suka nanti dengan stylenya dia ya. Dengan stylenya dia. Jadi kan kalau ada yang umum sekali atau sering sekali kita dengar kan ATM itu, amati, tiru, modifikasi. Kalau plagiat aja boleh juga. Kalau sudah bisa baru kamu modif itu kan. Apa boleh buat kita harus lihat referensi kan. Kalau saya ATM-nya harus BCA. Saya mungkin BPR. Gitu. Jadi untuk saat awal ya harus suka dulu. Harus ada yang dicontoh. Amati, tiru, modifikasi. Tapi BCA. Be creative and authentic. Nah, sekali. Oh, BCA juga ya. Saya pakai boleh ya? Iya, boleh. Itu setelah suka foto BW, pasti dia akan nyari referensi atau literasi masalah BW. Ya, dan orang-orangnya. Iya. Nah, nanti tergantung mau ke landscape, mau ke still life, mau ke makro, mau ke street, mau ke people, mau ke fashion. Karena kan mungkin kita bicara lebih banyak nanti yang akhirnya zaman dulu dipakai lagi gitu ya. Selalu kayak lingkaran setan gitu, yang juga akhirnya setelah suka, kemudian harus tiru karena kalau nggak punya literasi tentunya nggak bisa juga gitu. Karena orang yang menilai foto hitam putih bagus itu pasti punya si A atau si B atau si C. Kalau kita suka-suka kita agak repot juga gitu, meskipun genrenya itu saja. Nah setelah suka nanti pikirkan masalah alat tadi kamera. Kita udah bahas nanti tadi filenya apa ya, kita sudah. Kameranya kalau saya itu sebenarnya apa saja. Saya memotret. Tidak harus brand tertentu. Tidak. Dan itu saya pakai dan saya ada. Maksudnya buktinya tuh ya ini saya pakai handphone, ini saya pakai pocket, ini saya pakai kamera besar SLR gitu SLR, yang ini mirrorless. Kadang saya punya anak merek, boleh nyebut merek ini? Boleh. Ada sekarang gratis, besok bayar. Ada kamera pocket merek Sanyo, anakku dikasih. Sanyo? Nah, ya, biasanya mesin cuci, pompa air ya? Iya, pompa air. Berarti nyemprot tuh. Agak basah sedikit. Jadi anak saya ada dikasih saudara Sanyo gitu kan. Oh, Sanyo ngeluarin kamera betul, juga. Saya menunya agak oke juga. Dan tadi yang Mas bilang sudah input juga BW. Oke. Dan kebetulan karena saya juga motret di lapangan ya, di street itu dokumenter gitu, ada menu landscape dia yang gambar logo gunung, itu sudah point and shoot. Oh, berarti infinity ya. Infinity. Jadi enak saja. Kayak pocket yang zaman dulu ya. Ya, jadi itu wah ini enak nih, kan sekarang ada merek Nikon segala macam ada. Kalau untuk street kita
kita butuh ngejar momen. Betul. Kita nggak butuh untuk focusing yang terlalu lama, pakainya itu. Otomatis bukan pasti lebar selebar kamera tersebut ya. Bukan lebar, ya f8, f11 gitu-gitulah. Nah, itu saya pakai. Nah, kemudian dari mulai yang paling rendah handphone berarti ya. Dari mulai handphone sampai mirrorless yang agak tinggi, start awal, kan saya juga awal juga yang agak tinggi yang tertingginya belum pernah pinjam, misalnya Z sekian gitu. Dan SLR yang nggak layak, baik tanda kutip nggak layak ya, untuk street, misalnya D3, D3S, D4 gitu ya. Cuman saya pernah untuk nekat juga, cuman saya nggak pakai lagi, saya pakai yang kecil saja, ringkas, nggak intimidatif, compact gitu. Jadi itu jawabannya adalah ya saya pakai semuanya gitu. Tinggal yang tadi itu Mas, kalau yang antara JPEG dengan RAW, kalau kamu sudah ngerti bahwa hasilnya kamera itu memang segitu dan dicoba mumpuni untuk BW, untuk editing dan mumpuni dan masih mampu, ya pakai aja gitu. Jadi nggak usah pikir wah teman saya pakai yang kamera A, B, C yang lama, nggak usah juga sih. Kecuali ngejar megapiksel, nah ini agak hati-hati. Oh iya. Karena beberapa urutannya ke lomba lagi, ada yang membutuhkan minimal 3000 piksel misalnya, sedangkan kamera saya cuma 4 mega atau berapa kan. Terus ada lomba yang modelnya harus cetak. Betul, itu hati-hati di situ aja sih. Tapi kalau kita hanya Instagram, cetak kecil, rasanya semua kamera bisa saja. Gitu. Oke. Ya. Ada yang harus dilakukan khusus nggak kalau kita mau motret BW ini di settingan kameranya? Diletaknya di mana gitu? Ada beberapa yang saya pakai, misalnya ada orang yang selalu pakai manual gitu ya. Saya ya kadang pakai, kadang enggak. Kalau ada yang saya mau ngejar untuk ketajaman yang lebih panjang ya seperti biasa f8. Entah itu auto ISO atau ISO secukupnya atau bahkan auto ISO sekian karena kamera yang kita mumpuni. Berarti mode manual, mode aperture, mode speed. Shutter saya jarang pakai. Oh, jarang pakai. Jarang pakai. Alasan saya adalah untuk menghindari shake, saya auto ISO aja. ISO-nya yang di auto ya. Cuman ya itu tergantung kita pengalaman di kamera kita itu. Ternyata nggak bisa juga gitu, speednya tetap rendah, ya jangan dipakai. Oke. Gitu. Mungkin boleh saya simpulkan kenapa kita pakai auto ISO yang kita kejar naik turunnya di ISO karena BW itu lebih aman di ISO tinggi maupun rendah untuk grainy ataupun noise-nya ya. Boleh bisa dikatakan gitu nggak? Bisa. Kalau itu pengalaman pribadi saya, tapi tidak dikaitkan dengan sudahlah fotonya hancur misalnya karena terlalu grain, aman selamat pakai BW. Enggak. Belum tentu juga ya. Urusannya bukan di situ, tapi saya pernah nyoba nyetak sekali. Jadi di layar grainnya banyak banget, tapi saya cetak agak enak dengan ukuran tertentu ya. Oke. Itu masuk ke master yang bilang tadi. Auto ISO tapi grain mulai nampak gitu, atau bahkan noise gitu. Noise atau grain ya? Ya grain lah ya, graininya itu. Kadang selamat untuk cetak, nggak enak dilihat di layar. Layar yang besar ya, bukan handphone ya. Jadi artinya, kalaupun saya auto ISO dan kamera yang saya pegang merek tertentu itu ternyata jelek, untuk dilihat di layar kan gerinya nampak sekali, saya coba cetak sekali. Dan nggak ada masalah ternyata. Ternyata memang beda ya antara tampilan dengan cetakan ya. Betul, artinya kalaupun kita pakai auto ISO dan auto ISO-nya di kamera tertentu itu agak ya enak dilihat di layar, karena kita untuk cetak, nggak masalah. Gitu. Jadi jarang pakai M, kadang pakai M juga. Kalau pakai A pasti kejar yang F8 segala macam karena kebutuhan foto saya ya. Tidak selalu F8 karena kalau ngejar potret kan saya harus maksimalkan misalnya ya. Kemudian auto ISO. Nah, Mas Lim bilang tadi betul. Kadang kan karena bump-nya terlalu tinggi. Untuk saya pribadi saya pernah waduh kok kayak gini ya. Padahal dapat bump-nya sedikit ya. Saya coba cetak, oh ternyata aman. Sudah nggak apa-apa gitu. Nah, lain kali hati-hati dengan yang kamera yang lain tentunya kalau saya gitu. Jadi ya memang ada istilahnya tantangan-tantangan tersendiri untuk motret BW, kendala-kendala. Cuman masih bisa diatasi dengan beberapa itu tadi ya. Bisa main ISO, bisa main di kita warna dulu baru ke BW. Betul. Kemudian kita tahu seluk-beluk kamera kita sendiri gitu kan. Betul. Ya, untuk nambahin yang tadi untuk pemula yang baru mau BW ya, tadi kita sudah bilang bahwa harus suka dulu BW, pasti harus cari literasi tentang BW-nya dan orang-orangnya khusus, kamera yang mau dipakai apa saja, kemudian nanti jangan kaget kalau aja kok kayak gini gitu, nggak ada masalah kadang. Tadi Mas. Nah, kayaknya 4 kali sudah cukup deh, kayaknya. Kan, waduh saya coba BW kok hasilnya nggak
enak juga dilihat di Itu layar ya. modal start awal untuk mau jadi fotografer khusus BW. Kalau itu versi saya, mungkin teman lain mungkin ada yang lain ya. Ya, mungkin kalau ada yang punya pendapat lain bisa ngisi di kolom komentar ya. Mungkin beda dengan saya caranya, ada lebih, nah itu bisa di-sharing di channel ini ya. Oke. Terus saya penasaran nih, pengalaman Mbah Joko saat membuat foto BW itu pernah nggak mengalami pengalaman yang menarik atau yang paling pahit misalnya saat membuat foto BW atau foto BW yang berkesan gitu kayak apa sih? Kalau pengalaman mungkin untuk urusan saya harus punya file untuk lomba. Jadi terlanjur saya tidak double antara RAW dengan JPEG. Kebetulan foto itu saya perlukan untuk keperluan warna. Nah itu pernah ngalami itu. Waduh, saya cari-cari ternyata di dalam file itu semuanya BW dan JPEG gitu. Nah, itu pengalaman yang tidak ada file RAW-nya yang bisa buat warna. Nah, yang kedua, kalau tadi kan pahit ya. Kalau pengalaman yang bagus itu, saya itu kebetulan kan lebih suka juga semacam dokumenter lah ya. Dokumenter, jadi strip documentary gitulah, nggak melulu tentang people, nggak melulu tentang momen gitu atau decisive moment dan segala macam teori itulah. Saya tuh kadang pengen mengabadikan suatu tempat yang mungkin nanti nggak ada lagi. Dan bukan kebetulan. Dan foto-foto itu kan biasanya foto-foto lama. Kalau foto lama identik sama foto kuno. Foto kuno identik hitam putih. Nah itu salah satunya saya juga tetap mau langsung hitam putih saja gitu. Kita nanti bisa bicara panjang ya. Memang dari awal tujuannya pengen bikin foto vintage yang itu ya. Ya kan nanti kalau arah bicaranya kan bisa ke hitam putih lawan warna apa. Nah, pengalaman bagusnya adalah kebetulan saya itu hujan-hujan motret di tengah pasar. Hujan lebat kita berteduh. Berdua saya waktu itu, teman saya berteduh. Saya malah cari foto. Gak tahu Pak, insting aja gitu. Kebetulan foto itu pas hujan dan lightingnya bagus. Daripada gabut nungguin hujan, ambil motret ya? Motret, saya keluar di tempat berteduh itu di sebuah kelenteng kecil ya, kalau masalah tengah pasar ada ya, waktu itu kelenteng kecil lah itu. Saya keluar, saya foto-foto aja, kebetulan ada orang sembahyang di pasar yang masih kuno, pas hujan, pas kena lighting juga, jadi bukan mendung total mas, kena lighting juga. Kemudian di situ juga ada pelang wartel yang sudah nggak ada lagi, mungkin anak zaman sekarang nggak tahu wartel itu apa. Dan kebetulan menang lomba. Itu pengalaman menyenangkan karena saya suka serba kebetulan. Semuanya serba kebetulan dan laki shoot aja. Kebetulan juga menang. Dan kebetulan juga saya menyukai foto itu karena selang berapa saat fotonya kebakar habis. Pasarnya kebakar. Nggak ada lagi tempat itu. Berarti memang itu benar-benar foto legend ya artinya. Buat saya, buat orang mungkin foto ya terserah aja. Ya, nggak tahu historinya. Betul, kita berangkat dari saya kan. Itu, jadi menyenangkan seperti itu. Yang pahit paling sayang kok nggak ada colornya. Gitu. Kalau kita ngomongin soal foto black and white, foto hitam putih nih. Ini dari zaman ke zaman itu ada trennya nggak sih? Atau akan seperti itu terus atau akan kayak fashion nih, balik lagi ke zaman dulu gitu. Rasanya balik. Gitu rasanya. Contohnya adalah yang difoto pasti sama manusia. Kemudian lokasi pasti beda di mana kita foto, di negara mana, di kota mana, dan di pasar mana, gitu. Orangnya tetap orang. Nanti yang akan berubah adalah pakaian. Karena kita akan berubah pakaiannya gitu. Kemudian apakah nanti akan kembali lagi seperti dulu? Nah, mungkin yang kembali lagi seperti dulu itu kemungkinan adalah kalau yang sekarang itu kan trennya dengan bukan tren ya. Yang sekarang itu kan pasti literasi yang untuk foto sekarang kan di zaman sosmed itu dia akan melihat Instagram lah minimal. Akan melihat Instagram dan follow fotografer yang hitam putih. Ada yang mereka contoh, untuk yang belum mengarah ke lama ya, mereka foto hitam putih biasa aja, ya kota hitam putih, orang hitam putih, semua disebar hitam putihin ya. Gitu, dan posisi zaman sekarang nggak aneh-aneh, tapi ada juga yang mulai start atau mulai lagi bikin foto yang mirip, misalnya salah satu contoh pakai flash, Bruce Gilden misalnya, mereka contoh juga.
dengan segala konsekuensinya ya. Jadi dia foto pakai flash, biar flash gitu. Ada yang pakai trigger, ada yang pakai kabel, terserah aja. Mereka lakukan itu, artinya dia akan niru yang lama kan. Padahal di zaman sekarang ini mereka masih lakukan. Mungkin bosan, mungkin karena ngikutin style Bruce misalnya. Kan ada Cohen juga, ada Bruce, ada 2 orang yang saya biasa tahu ya pakai flash ya. Dan Bruce Gillen juga mayoritas dominasi hitam putih. Dia juga mulai hitam putih juga, yang akhirnya color ya. Dia dicontoh di zaman sekarang. Sekarang yang masih pakai flash ada di Instagram itu. Kayaknya sih yang tadi saya sebut Tatsuo Suzuki itu kayaknya pakai flash juga ada gitu. Kan artinya niru, pasti dia akan baca siapa, Bruce Gillen minimal dengan foto direct flash, lensa lebar, jarak dekat. Tantangannya adalah konfrontasi dengan di foto. Mereka lakukan juga ya seperti Mas Tom bilang, ada juga yang balik ke situ. Itu satu. Yang kedua, ingin mengulang. Maksudnya gini, jadi kayak yang tadi itu kita amati ya apa plagiat dan apapun namanya gitu. Meskipun kita pakai cara sendiri ya, foto yang terkenal di zaman itu dia mainnya selalu contoh kata si Van Gogh lah misalnya. Dia kan ada lighting ya, shadow highlight langsung manusia satu. Ditiru juga gitu. Pasti di luar ruangan. Padahal sekarang kan sudah modern ya, ada tram, ada MRT, ada bus, ada macam-macam gitu. Mereka nggak foto di situ. Dia niru yang gayanya dulu. Nah gaya itu kan sudah gaya kuno sebenarnya. Nah itu, jadi mungkin ya akan balik lagi gitu. Jadi trennya memang akan selalu berputar terus. Betul, dengan mungkin yang pakaian yang berbeda, dengan tempat yang berbeda, tapi caranya akan dipakai. Yang tadi cara ya. Komposisinya mungkin akan niru juga. Gitu. Kemungkinan kalau saya rasa akan ke situ mungkin bosan atau apa saya nggak tahu juga. Ternyata Mbah Joko ini juga pernah bikin buku juga tentang khusus black and white ini ya? Iya, khusus hitam putih. Judulnya yang agak beda yang kita bicarakan karena monokrom. Judulnya Banality and Monochrome. Nah, ini apa sih isinya buku ini? Tentang apa? Ya, jadi buku itu sebenarnya saya bikin untuk koleksi saya, dokumentasi saya di tempat yang pernah saya kunjungin. Dan saya memang sengaja untuk black and white dengan alasan yang tadi fotonya klasik, hampir selamanya tidak bikin bosan dan segala macam. Tapi itu menurut saya. Dan itu saya awalnya mau saya kasih judul black and white, tapi terlalu general ya. Terlalu general dan kalau monokrom nanti disangka orang nanti loh kok monokrom hitam putih semua, tapi kan ya satu warna juga. Jadi saya mewakili 2 lah. Tapi monokromnya itu loh ini monokrom kan ada yang sepia segala macam, kenapa hitam putih juga? Ya itu yang monokrom juga sih sebenarnya satu warna juga. Itu yang kenapa judulnya monokrom bukan hitam putih gitu. Kemudian buku itu karena di tempat umum. Banality-nya? Ya, di tempat umum. Saya motret di tempat umum. Publik ya? Di publik, artinya adalah biasa dilakukan foto street, bukan di ruangan privat. Kemudian unsetting, spontan. Spontan tuh maksudnya saya gimana ya? Pokoknya saya foto aja gitu. Dengan resiko yang 0 juga, nggak ada yang foto juga, ya biasa aja kalau saya ke situ dapat nggak dapat nggak. Kan ada yang suka settingan, ada yang suka natural. Gitu kan. Nah saya pakai yang kalau untuk buku itu saya pakai yang apa adanya aja, ketemu apa saya foto, ketemu apa saya foto. Seperti cerita yang tadi yang lagi hujan itu, saya cetak, tapi tujuan saya nggak cari duit awalnya itu. Saya pengen dokumentasikan siapa tahu laku gitu. Jadi saya kebetulan ada temen, dia bisa nyetak. Kemudian nanti dia bantu jualin dengan cara pre-order. Jadi awal saya ambil langsung setelah selesai, ini saya nggak kuratorkan atau nggak, saya sendiri gitu. Jadi yang layout saya sendiri dibantu sama publishernya itu, kemudian fotonya saya sendiri yang milih, layoutnya juga saya dibantu sedikit karena halaman dia yang tahu ya. Isinya semua foto saya, nggak ada yang ngurasi. Kemudian buku itu akhirnya saya beli kalau nggak salah 10 atau 15 lembar dulu. Dan langsung habis karena saya kasih ke teman-teman. Waktu itu. Dan saya memang tidak nge-push untuk laku. Maksudnya, nggak untuk laku ya. Karena startnya bukan untuk niat. Nggak terlalu komersil ya. Ya, nggak niat jualan banget gitu. Karena kan saya nggak pakai siapa-siapa untuk kurasi kan. Jadi kalau laku ya oke gitu. Kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Nah, setelah itu publishernya ternyata sudah nggak lanjut lagi. Jadi ya nggak sempat lagi
Apa? Makanya saya kok belum Pernah lihat? belum dapat saya. Nanti saya kasih ya. Berarti waktu itu Kalau ada. ngasih teman saya kelewatan berarti. Nggak deket. Karena nggak deket. Saya dilupakan. Enggak. Itu karena Terbatas ya? Karena terbatas. Dan waktu itu kalau ada kan saya tinggal telepon, tapi udah terlanjur nggak produksi lagi. Kesulitannya di situ. Tapi file. Nanti saya kasih file PDF-nya lah. Oh ya, makanya saya meminta ini filenya. Oke. Ya. Terus sebenarnya kesimpulan nih. Ya. Jadi kenapa harus BW? Istimewanya di mana BW gitu loh? Sekali lagi itu buat saya pribadi. Saya tadi udah bicara dengan kenapa saya menyukai BW dan saya ngalir aja gitu. BW itu buat saya, kalau ada orang yang bilang lebih bagus karena moodnya keluar, kemudian lebih estetik, kemudian lebih apapun segala macam. Kalau saya kayak yang tadi itu, jadi kalau saya hanya berandai-andai, kalau saya mengabadikan, tapi tentunya dengan dua tadi ya, kalau bisa warnanya juga punya. Gitu. BW dicetak atau gini lah istimewanya lah kalau versi saya punya dua foto warna sama hitam putih. Kalau saya begitu lihat yang saya pajang dua foto itu, beda foto tentunya. Begitu lihat BW ya saya lihat konteksnya langsung saya tahu gitu. Oh, di situ lagi itu udah, saya nggak mikirin yang lain. Karena nggak kedistraksi ya. Distractingnya nggak ada atau nggak kedistract gitu. Langsung nyari alur cerita, kemudian ininya temanya. Betul. Jadi kalau ada dua, kan saya cetak juga, saya patengin juga kan dua foto yang berbeda. Begitu saya lihat, padahal foto saya sendiri gitu. Nanti ya saya lihat, oh ya di situ lagi ngapain. Terus kalau mau cerita terserah. Maksudnya kan ada orang bilang foto harus bercerita dan segala macam itu. Simplicity. Ya langsung ke konteks pas saya memotret itu. Pesan. Yang warna iya juga, tapi masih keditrak dengan mungkin warna gelap terang. Betul. Nah itu keistimewanya hitam putih gitu. Jadi langsung ke tujuan. To the point ya. To the point, ke apa yang kita mau. Nggak ke distrak yang Mas Nur bilang itu ke warna apa, karena mata kita pasti akan ke beberapa area yang terang kan, otomatis. Yang kedua, memang foto hitam putih itu menurut saya enak dilihat meskipun itu fotonya lama sekali dan tidak ada semacam perubahan zaman. Misal, saya tadi udah cerita saya punya foto waktu saya umur 3 bulan. Sekarang udah berapa puluh tahun ya, kita buka ya enak aja. Oh saya lagi diletakin di meja, ada ibu saya, ada bapak saya. Ya itu aja langsung. Ada juga foto yang hitam putih tapi sudah tahun 70-an lewat lah ya. Foto berwarna tahun 80-an. Ada foto Borobudur contohnya, saya punya album siapa yang foto ya udah kuno banget ya. Kalau yang foto bayi saya meskipun itu tahun 70 sekian itu kok kuno enggak juga. Enggak, lalu saya kok terlalu kuno gitu. Karena saya mikirin pakaian dan warna. Ya. Kalau yang warna di tahun 80-an misalnya mungkin kelihatan di situ oldies-nya ya. Betul. Nah, itu jadi kayaknya kok stabil gitu yang hitam putih gitu. Nah, itu untuk salah satu istimewanya foto hitam putih, seolah-olah itu selamanya aja gitu. Sekali foto selamanya gitu. Misalnya yang tadi bayi itu kan tahun 71. Berarti kelahiran 71 ini. Saya nggak ngaku saya ngaku fotonya. Jadi kalau foto itu andai dikasih tanggal lah sama bapak saya, misal salah tanggal 75, orang percaya juga, padahal 71. Dan sebaliknya, nggak bisa. Kita sudah hafal banget kok jadul ya, tahun 80-an misalnya dengan pakaian kayak gitu, topi kayak gitu, lagi tren, kan ada kan. Terus ditulis tahun 70-an, nggak mungkin. Tahun 2000-an, nggak mungkin, pasti salah tanggal aja. Kelihatan dari warna, stylenya, segala macam. Betul, jadi kan seolah-olah ada perubahan, nggak tinggal lihat masa bodoh tanggal gitu. Kalau hitam putih biasanya masa bodoh aja. Gitu. Mau kasih tanggal berapapun masa bodoh, tapi nggak mungkin kalau di tanggal sekarang kan. Tapi begitu ngeliat nggak lalu, ini bener nggak ya tahun segitu gitu. Nggak juga. Nah mungkin itulah yang saya, beberapa foto itu saya nggak sengaja saya kasih tanggal, karena buat apa juga gitu ya. Saya cetak tentunya ya, di rumah ya. Ya cetak aja gitu. Yang kedua, nah ini harus orang lain yang masih ada hubungan seni ya, karena dulu foto itu kan memang pertama hitam putih dari zaman Atget lah, Ansel Adam lah, atau sebelumnya hitam putih. Bahkan foto pertama yang terpublish kan foto hitam putih itu
waktu itu sudah ada lukisan kan tentunya, sudah ada lukisan dan ada warna. Kemudian berkembang, foto juga masuk ke area seni. Kan di MoMA ya, Museum of Art apa gitu, di MoMA itu kan juga foto kan jadi karya seni juga. Nah, salah satu contoh, Henry Cartier-Bresson itu kan awalnya nggak memotret, dia melukis gitu. Jadi artinya seni lukis kan di zamannya, bapak dia juga pelukis. Kemudian dia memotret, kemudian berhenti. Hostnya itu atau pewawancara itu kenapa nggak memotret lagi? Dia hanya ngeluarin pensil saja. Saya masih kok, tapi dengan pena. Artinya dia melukis itu juga, memotret itu juga melukis. Artinya kalau melukis juga diakui juga seni juga gitu. Dari melukis dia mau cepat ya dengan foto. Oke. Punya ide, menuangkan idenya itu dengan media yang berbeda. Dan cepat. Tentu saja fotonya BW. Iya. Fotonya BW. Kemudian fotonya juga masuk museum. Setahu saya ada beberapa ya. Yang MoMA juga mengakui bahwa foto itu adalah seni. Dan awalnya ya hitam putih itu urusannya ke seni foto itu. Ya beberapa hal yang istimewanya hitam putih mungkin ada teman-teman yang tahu kenapa hitam putih penggemar ya bisa menceritakan lebih lanjut ya. Keistimewaannya apa? Oke. Jadi itu menurut obrolan kita, Mbah Joko punya banyak pengalaman di foto hitam putih. Kalau teman-teman pengen nyobain bagaimana sih keistimewaan atau bagaimana asiknya memotret black and white, nah mungkin bisa langsung coba-coba dari mungkin tadi tipsnya apa, kemudian gearnya apa, tekniknya bagaimana. Semoga sharing foto kita tentang black and white ini bisa menginspirasi teman-teman semua lebih suka ke foto BW atau mungkin baru memulai foto BW. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Langsung dicoba aja. Kita terima kasih dulu Mbah Joko sudah jauh-jauh datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing di channel Republik Fotografer. Kita akan jumpa lagi di next podcast, Fotografi Podcast di channel Republik Fotografer. Terima kasih dan salam RF. Thank you, Mas. Ya, thank you Mbah Joko. Wes, atau. Mari.